Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 22 Maret 2022 dalam pekan ketiga Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Suster Felicia Penny Ferawati OP. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Nubuat Daniel, bab 3 ayat 25, dilanjut ayat 34 sampai dengan 43. Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, asarnya berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi namamu ya Tuhan, janganlah kami kau tolak selamanya, dan janganlah kau batalkan perjanjianmu, janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasihanmu. Demi Abraham kekasihmu, demi Ishak hambamu, dan demi Israel orang sucimu, yang kepadanya engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tiada kurban bakaran atau kurban sembelihan, kurban sajian atau ukupan, tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu, serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapanmu pada hari ini berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami Kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasihan-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku.
Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, sabda Tuhan. Sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sekali peristiwa Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu
oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Apa prioritas hidup kita? Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Cara kita memandang kehidupan membentuk bagaimana kehidupan kita. Perspektif kita akan mempengaruhi cara kita memanfaatkan waktu, mempergunakan uang atau barang-barang, menggunakan talenta, bahkan memperlakukan sesama. Apa perspektifku terhadap gambaran kehidupan akan sangat menentukan prioritas, nilai, serta harapan-harapan kita. Jika kita memandang kehidupan sebagai pesta, maka nilai utama yang kita hayati adalah bersenang-senang. Jika kita memandang kehidupan sebagai perlombaan makan, nilai utama yang kita kejar adalah kemenangan. Jika kita memandang kehidupan sebagai anugerah cinta Allah, nilai utama dalam hidup kita adalah cinta kasih. Sejatinya hidup kita adalah belas kasih Allah semata-mata. Dalam bacaan pertama, Azaria berdiri di hadapan tanur api dan berdoa dengan penuh iman akan belas kasih Tuhan. Ia menyatakan imannya bahwa Tuhan akan memberi pengampunan, berbelas kasih pada umatnya, dan menyatakan perbuatan ajaibnya oleh karena kasih karunia-Nya. Demikian dalam bacaan Injil kita mendengar Yesus menyatakan belas kasih yang tak berkesudahan dalam hal pengampunan tanpa batas. Sama halnya setiap dari kita memiliki kekurangan dan kerapuhan serta dosa. Demikian kita perlu saling menaruh belas kasih pengampunan satu sama lain. Mengampuni keterbatasan diri sendiri, mengampuni keterbatasan sesama, dan mengupayakan setiap hari untuk hidup dalam relasi damai dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan sesama.
dalam keterhubungan belas kasih ini, kita menemukan ketentraman batin dan sukacita di dalam kasih. Hiduplah dalam damai, pengampunan, dan belas kasih. Marilah berdoa. Bapa Maha Kasih, Engkau menganugerahkan belas kasih-Mu yang merangkul kelemahan serta kedosaan kami. Semoga belas kasih yang kami terima membuat hati kami dipenuhi kasih yang sama untuk berdamai dengan diri kami sendiri serta orang-orang yang pernah melukai hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.